Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anak kelas 3 ini apa kabarnya baik? Semoga selalu kabarnya baik ya, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Semoga dengan pembacaan basmalah tadi kita semua diberkati oleh Allah dalam menjalani proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Amin ya Rabbal. Oke. Nah, kali ini kita akan belajar di bab pertama, yaitu tentang sholat berjamaah. Wah, kalau kita dengar kata sholat berjamaah itu pasti sudah tidak asing lagi ya untuk anak-anak kelas 3. Apakah itu yang dimaksud dengan sholat berjamaah? Ada yang tahu? Oke, karena belum ada yang tahu, mari kita bersama belajar. Let's go. Oke, sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan lebih dari satu orang, yang dipimpin oleh satu imam dan diikuti oleh makmum. Salat berjamaah sekurang-kurangnya itu berjumlah 2 orang. Terus timbul pertanyaan, apakah itu hukum salat berjamaah? Maka hukum salat berjamaah adalah sunnah muakkad. Ada yang tahu nggak sih apa itu yang dimaksud dengan sunnah muakkad? Oke, kalau belum ada yang tahu, mari sini Pak Firman akan jelaskan apakah itu yang dimaksud dengan sunnah muakkad. Nah, sunnah muakkad adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Artinya, suatu ibadah yang dikerjakan hampir ganjarannya mendekati dari yang namanya ibadah wajib. Contohnya adalah sholat berjamaah. Adapun sholat yang dianjurkan untuk berjamaah yaitu pertama, sholat fardu 5 waktu. Yang kedua, sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Yang ketiga, sholat tarawih dan witir di bulan Ramadan. Yang keempat, sholat istisqa atau sholat meminta hujan. Yang kelima yaitu sholat gerhana matahari dan gerhana bulan. Dan yang keenam yaitu sholat jenazah. Nah, keenam sholat tersebut merupakan sholat yang sangat dianjurkan untuk dilakukan berjamaah. Maksudnya adalah sholat yang harus dilakukan bersama-sama. Ada makmum dan ada juga imam. Nah, di sini ada yang sudah tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan imam dan apa yang dimaksud dengan makmum? Oke, karena di sini belum ada yang tahu, Pak Firman akan kasih penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan imam dan apa yang dimaksud dengan makmum. Imam adalah seseorang yang memimpin ketika sedang sholat. Sedangkan makmum adalah orang yang berdiri di belakang imam dan mengikuti gerakan imam. Nah, jadi sudah paham kan yang mana disebut dengan imam dan mana yang disebut dengan makmum? Kemudian timbul nih pertanyaan, apa sih keuntungan dari kita melaksanakan sholat berjamaah? Sebagai jawabannya, terus ikuti Pak Firman. Let's go. Yang pertama, menjalin silaturahmi antara sesama muslim. Dengan kita melaksanakan sholat berjamaah, maka kita bisa saling menjalin silaturahmi antara sesama muslim. Yang kedua, mendapatkan pahala yang sangat besar. Allah menjanjikan barang siapa yang mengerjakan salat berjamaah, maka Allah akan beri 27 kebaikan kepada yang mengerjakan salat berjamaah. Yang ketiga,
menghapus segala dosa kita. Siapa yang mengerjakan salat berjamaah ke masjid, maka Allah akan menghapus segala dosa kita. Nah, jadi jangan malas-malas ya untuk melaksanakan salat berjamaah ke masjid, karena Allah banyak memberikan kebaikan kepada kita yang mengerjakan salat berjamaah ke masjid. Nah, jadi kesimpulan untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah bahwa salat berjamaah adalah salat yang dilakukan sekurang-kurangnya, yaitu 2 orang. Selanjutnya, hukum dari salat berjamaah adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad adalah sunnah yang sangat dianjurkan, hampir mendekati wajib. Nah, selanjutnya, salat berjamaah mempunyai banyak kebaikan. Jadi, jangan sampai kamu ketinggalan ya ketika melaksanakan salat berjamaah. Oke, itulah penjelasan kita pada pagi hari ini. Semoga anak-anak kelas 3 paham dan mengerti ya apa yang dimaksud dengan salat berjamaah. Bapak rasa demikianlah penjelasan dari Pak Firman untuk hari ini. Semoga anak-anak kelas 3 paham dan mengerti serta dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amin. Oke, baik. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Pak Firman undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf apabila Pak Firman terdapat kesalahan. Bapak tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.